Bab 891. Semua orang tersentak dalam kesadaran setelah mendengar itu. Kami sangat bodoh. Mengapa kami tidak memikirkan ini sebelumnya? Pembunuhan adalah kejahatan yang perlu dilaporkan. Mengapa kita begitu buta sejak awal? Wide, bukankah sepupumu Brand direktur kantor polisi di sini? Mengapa kamu tidak memintanya untuk membantu? Wide Jenkins mengangguk. Baiklah, aku akan menghubunginya sekarang. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Brand Jenkins. Hei, Brand. Bisakah Anda membantu saya? Di kantor polisi, Brand Jenkins membanting tangannya ke meja dan berdiri setelah mendengar cerita sepupunya. Bajingan. Dia pikir dia hidup di era apa? Beraninya dia tidak menghormati aturan hukum. Brand berteriak, menggertakkan giginya. Yakinlah. Aku akan menangani ini. Kumpulkan polisi anti huru-hara. Kami akan menangkapnya. Di Transmedia, Lacey dan Zeke sedang merapikan kantor mereka. Lacey memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Kami baru berada di sini selama beberapa hari, namun kami sudah 2 kali dicampakkan. Mungkin Transmedia tidak pernah dimaksudkan untuk itu. Jangan khawatir, Lacey. Selama aku di sini, seluruh rahasia akan menjadi milik kita, kata Zeke berusaha menghiburnya. Tiba-tiba, sekelompok pria datang bergegas masuk. Itu adalah Brand Jenkins dan pasukan polisi anti huru-haranya. Lacey berdiri terpaku di tanah, sedikit bingung. Mengapa polisi di sini? Bukannya aku memanggil mereka atau apa? Lebih penting lagi, mengapa ada petugas polisi dengan rompi anti peluru? Kau? Tanyanya khawatir. Brand melirik mereka berdua. Siapa di antara kalian yang Zeke Williams? Itu aku. Zeke menjawab pertanyaan Brand bahkan tanpa melihat ke atas dari menyapu lantai. Brand mendengus sebelum melanjutkan, Zeke Williams, Anda ditahan karena dicurigai memiliki hubungan dengan kasus pembunuhan. Lacey mulai panik. Kau salah orang. Zeke hanyalah seorang karyawan di perusahaanku. Dia tidak membunuh siapapun. Semua bukti kami mengarah padanya, kata Brand. Kami yang akan memutuskan apakah dia bersalah atau tidak. Saat itulah Zeke akhirnya mendongak. Dia tidak menyalahkan Brand untuk ini, yang terakhir hanya menjalankan tugasnya sebagai polisi. Satu-satunya orang yang harus disalahkan adalah dirinya sendiri, karena dia telah lalai memberitahu atasan tentang tindakannya sebelumnya. Mengapa kamu tidak kembali dan melihat baik-baik detailku sebelum menangkapku? Dia bertanya. Aku tidak perlu kau mengatakan itu padaku, geram Brand. Ayo pergi. Jangan berani mencoba dan melawan penangkapan. Kami hanya akan baik padamu jika kamu bekerja sama. Zeke memutuskan untuk menyerah pada permintaan mereka karena dia tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, dia perlu berbicara dengan Brand. Lacey semakin cemas saat melihat Zeke dibawa pergi oleh petugas polisi. Zeke, kamu tidak bersalah, kan? Zeke tersenyum padanya. Apakah kamu percaya padaku, Lacey? Ya, tentu saja. Lacey menjawab sambil mengangguk. Baiklah kalau begitu. Tunggu aku. Lacey menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh tekad, jangan khawatir, Zeke. Jika ada yang berani menjebakmu untuk ini, aku akan mengejar mereka sendiri. Baiklah, jawab Zeke sebelum dia dibawa pergi oleh polisi anti huru-hara. Cobra bisa melihat Zeke dibawa pergi oleh polisi dari tempatnya di luar kantor. Damian pasti sudah memberitahu polisi. Ada 100 nyawa yang hilang, Zeke Williams harus dihukum. Dia pasti akan turun kali ini. Namun, itu berarti dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mematahkan tulang Zeke lagi. Cobra menyeringai ketika dia merangkak ke salah satu petugas. Tuan, saya ingin mengajukan laporan terhadap Zeke Williams. Dia mematahkan kakiku dengan cara kekerasan, dan dia harus dihukum karena itu. Bab 892. Zeke hanya tertawa kecil. Cobra, berhenti bicara. Hemat energimu. Jika kamu tidak diam, aku akan menambahkan 1 hari lagi untuk kalimatmu. Kamu akan masuk penjara. Berhentilah bertingkah seolah kamu adalah bosnya. Cobra membalas. Tunggu saja. Aku akan mengirim seseorang untuk menghantuimu begitu kamu mendapatkan hukuman. Brand melirik Cobra sebelum beralih ke bawahannya. Bawa dia ke stasiun juga. Kami butuh pernyataan darinya. Tak lama kemudian, mereka sampai di stasiun. Tuan dari 4 keluarga telah menunggu di pintu untuk waktu yang lama. Mereka meraung kegirangan saat melihat Zeke digiring oleh sekelompok petugas polisi, meskipun masih ada sedikit penyesalan di mata mereka.
Jika mereka tahu bahwa Zeke akan menyerahkan dirinya dengan mudah, mereka tidak perlu membayar 50 miliar sebelumnya. Mereka memutuskan untuk menemukan cara untuk merebut kembali 50 miliar setelah Zeke meninggal. Keempat tuan mulai mengejek Zeke saat dia berjalan ke stasiun. Haha. Mengapa kamu tidak menunjukkan lebih banyak trikmu, Zeke Williams? Kupikir kau bukan tipe orang yang mudah menyerah. Bukankah akan memalukan bagimu untuk mati di penjara? Nah, inilah balas dendam yang pantas kamu dapatkan. Aku akan memberimu penguburan yang layak begitu dia mendapat hukuman mati. Zeke melirik keempat orang itu dan bertanya, bagaimana persiapan untuk 50 miliar yang saya minta itu? Apa-apaan? Helen Zeli menjadi murka. Kamu akan mati. Berhentilah berfantasi tentang 50 miliar itu. Saya tidak berpikir Anda akan hidup selama itu. Zeke menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yah, aku berubah pikiran. Mengingat betapa kasarnya Anda terhadap saya pikir 50 miliar tidak lagi cukup. Bagaimana kalau 100 miliar? Keempat tuan itu mencibir serempak. Apakah dia benar-benar berpikir dia akan selamat dari ini? Ayo pergi ke ruang interogasi, kata Brand. Bisakah kita masuk juga? Tanya Wide. Kami adalah korban di sini. Kami akan mampu melawan kebohongannya jika dia berani mengatakannya. Brand setuju tanpa banyak berpikir. Mereka berjalan menuju ruang interogasi. Nama Anda, jenis kelamin dan usia, silakan, kata Brand. Mengapa Anda tidak memeriksa arsip saya saja? Tanya Zeke. Berhentilah mencoba menipu kami. Brand menggeram, sebelum menoleh ke asistennya Larry dan berkata, pergi dan periksa arsipnya. Larry mengangguk dan bergegas pergi ke ruang arsip. Brand memutuskan untuk berhenti berbelit-belit. Katakan padaku. Apakah kamu yang berada di balik pembunuhan semua orang dari 4 keluarga paling terkemuka itu? Itu benar, aku, kata Zeke. Apakah pembantaian Bintang Timur juga kamu lakukan? Ya. Kakiku. Kobra memulai. Aku memecahkannya, kata Zeke, memotongnya dengan pandangan sekilas. Keempat tuan semuanya senang dengan jawabannya. Mereka mengira Zeke setidaknya akan mencoba dan memutar cerita panjang untuk membela diri. Mereka bahkan telah menyiapkan kontra argumen mereka. Sedikit yang mereka tahu, Zeke langsung mengakui tuduhan itu. Dia memintanya. Baiklah. Saya akan menyampaikan pernyataan Anda ke pengadilan sebagai bukti, kata Brand. Tahan dia sampai putusan dibuat. Keempat tuan itu gelisah karena kegembiraan. Haha. Dia akhirnya akan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Penantian panjang mereka untuk keadilan akhirnya berakhir. Sementara itu, Hongki L5 perlahan masuk ke stasiun. Itu milik Jenderal Cosmopolis, keserakahan serigala. Dia berjalan ke ruang arsip dengan arsip rahasia di tangannya. Larry duduk di dekat meja di ruang arsip, mencoba yang terbaik untuk menggali informasi apapun tentang Zeke Williams dari sistem mereka. Namun, hasilnya hampir membuatnya jatuh dari kursinya karena shock. Arsip Zeke memiliki tingkat kerahasiaan, SSS, yang berarti dia tidak berhak membacanya. Bab 893. Itu adalah pertama kalinya dia menemukan arsip seperti itu. Dia menggigil hebat saat detak jantungnya semakin cepat. Zeke Williams bukan orang biasa. Direktur dalam masalah. Dia berdiri untuk memberitahu direktur tetapi diblokir di pintu oleh keserakahan serigala. Dia melirik komputer dan mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Arsipnya bukan sesuatu yang bisa kamu baca seperti buku dari perpustakaan. Larry meliriknya ragu-ragu. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Saya Jenderal Cosmopolis. Jenderal Cosmopolis. Teriak Larry. Mengapa dia ada di sini dari semua tempat? Stasiun mereka bukanlah tempat yang ingin dikunjungi orang seperti Jenderal Cosmopolis. Wall Street melemparkan arsip di tangannya ke Larry. Bukankah ini yang kamu cari? Mengapa kamu tidak melihatnya? Larry mengeluarkan setumpuk dokumen dari folder dan hampir pingsan setelah melihat isinya. Zeke Williams, Jenderal Bintang 5. Juga dikenal sebagai Marsekal Agung. Ditulis dengan huruf besar di bagian atas dokumen pertama. Marsekal Agung. Brand menangkap Marsekal Agung. Larry merasa takut menyapu dirinya seperti seember air dingin. Yang bisa dia pikirkan hanyalah seberapa banyak masalah yang mereka hadapi. Dalam rentang satu hari, dua dewa perang telah menghiasi posisi mereka. Ini adalah akhir.
Jadi, menurutmu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Wall Street bertanya dengan dingin. Larry mengangguk mantap. Aku akan memberitahu direktur tentang ini sekarang. Keserakahan serigala mengangguk dan pergi. Larry berlari sampai ke ruang interogasi. Brand baru saja selesai menyusun pernyataan suara dan akan mengirim Zeke ke ruang tahanan secara pribadi. Tiba-tiba, Larry bergegas ke arahnya dan berteriak, "Tuan Jenkins. Tolong berhenti." Brand mengerutkan kening. Bukankah orang ini seharusnya menjadi orang yang sangat sopan? Kenapa dia menyuruhku berhenti? Apa yang kamu teriakkan? Dia menggeram. Larry mengabaikannya dan menoleh ke Zeke, membungkuk tulus pada Zeke. Tuan Williams, saya minta maaf atas keraguan kami sebelumnya. Mohon maafkan kami. Zeke hanya mengangguk dalam diam. Apa yang kamu bicarakan, Larry? Brand menuntut. Dia mengakui kejahatannya. Kenapa kamu bertingkah seperti itu? Keempat majikan mulai mencaci maki Larry juga, memanggilnya dengan berbagai macam nama buruk. Tak punya pilihan lain, Larry praktis menyeret Brand ke ruang arsip sambil berkata, "Saya perlu menunjukkan sesuatu kepada Anda, Tuan Jenkins. Tuan Williams tidak bersalah." Brand kesal. "Hei, jika kamu tidak memberiku penjelasan yang bagus untuk semua omong kosong ini, bersiaplah untuk kehilangan pekerjaanmu." "Jangan khawatir, Tuan Jenkins. Anda akan senang saya menunjukkan ini kepada Anda," kata Larry. Begitu mereka tiba di ruang arsip, Larry menunjuk ke layar komputer dan berkata, "Tuan Jenkins, arsip Zeke Williams berada di bawah perlindungan 3 tingkat, S. Arsipnya ada di folder ini. Silakan lihat." "Apa?" Brand menggigil. 3, S. Bagaimana ini mungkin? Dia mengambil folder di atas meja untuk melihatnya. Ketika dia selesai, dia hampir jatuh ke tanah karena sangat terkejut. Marsekal Agung. Zeke Williams adalah marsekal hebat. Apakah saya benar-benar menahan marsekal agung sendiri? Ini adalah akhir dari saya. Tunggu, ada yang salah, kata Brand tiba-tiba, tersadar dari transnya yang hancur. Bukankah dia membela perbatasan? Mengapa dia berada di Ateville? Apakah Anda yakin arsip ini benar-benar ada? Bab 894. Larry menarik napas dalam-dalam. "Yah, Tuan Jenkins, Anda mungkin tidak percaya ketika saya mengatakan ini, tapi Jenderal Cosmopolis mengirim ini ke dirinya sendiri. Apakah Anda tidak melihat Hongki L5-nya barusan? Selain itu, bahkan jika dokumen-dokumen ini palsu, yang ada di komputer tidak akan. Ini adalah kerahasiaan Triple S yang sedang kita bicarakan." Ya Tuhan. Brand ambruk ke sofa, benar-benar hancur. 4 bajingan itu. Apa yang membuat mereka berpikir bahwa mereka bisa menimbulkan masalah dengan Marsekal Agung dan lolos begitu saja? Mengapa saya bahkan membiarkan diri saya terseret ke dalam kekacauan ini? Tunggu apa lagi, Tuan Jenkins? Anda harus pergi dan meminta maaf kepada Tuan Williams. Larry mengingatkannya. Oh, benar. Brand segera berlari. Ingatlah untuk merahasiakan statusnya. Larry berteriak mengejarnya. Dipahami. Brand berteriak kembali. Sementara itu, keempat tuan itu mengepung Zeke, menghentikannya untuk kabur. Zeke hanya terkekeh. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menghentikanku? Berhenti menjadi begitu delusi. Pada saat itu, Brand menerobos masuk ke kamar lagi, terengah-engah. Wide angkat bicara sebelum dia bisa. Orang ini mencoba kabur, tapi kami berhasil menghentikannya sebelum dia bisa melakukannya. Kamu harus menambahkan tuduhan lain ke daftarnya. Namun, Brand hanya menamparkan wajah Wide dan berteriak, "Diam." Semua orang membeku, seringai puas mereka terhapus dari wajah mereka. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia hanya melakukan itu? Namun, langkah Brand selanjutnya membuat semua orang terguncang. Dia berbalik ke Zeke dan membungkuk rendah. "Maaf, Tuan Williams. Kami menangkap Anda tanpa penyelidikan menyeluruh, jadi saya dan bawahan saya yang harus disalahkan atas situasi ini. Mohon maafkan kami, Tuan." Apa gunanya memiliki undang-undang saat Anda bisa menyelesaikan semuanya dengan permintaan maaf yang sederhana? Zeke bertanya dengan dingin. Brand menggigit bibirnya. "Tuan Williams, saya bersedia mengundurkan diri karena masalah ini. Dibandingkan dengan kekayaan dan status, dia lebih memilih untuk tetap hidup." "Itu tidak perlu. Kamu hanya melakukan pekerjaanmu," kata Zeke.
Namun, istri saya mendapat kejutan dalam hidupnya ketika Anda menangkap saya. Anda harus menemukan cara untuk menebusnya. Brand menghela napas lega dan berkata, "Ya, Pak. Saya akan mengirim Anda pulang sekarang dan meminta maaf kepada Mrs. Williams." "Baiklah, ayo pergi." Wide dan master lainnya benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka akan mengirimnya ke barak penahanan? Mengapa sikap mereka tiba-tiba berubah? Apa yang baru saja terjadi? Brand. Dia mengakui kejahatannya. Seru Wide. Mereka pantas mendapatkannya. Bentak Brand, wajahnya merah padam. Adapun kalian berempat, aku akan menahan kalian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Pengadilan akan mendengar tentang ini. Oh, dan jangan lupa 100 miliar yang aku minta, Zeke mengingatkan mereka. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Pergi dan siapkan 100 miliar itu sekarang. Brand menyalak. Zeke melirik Cobra. Aku yakin kamu tahu apa yang harus dilakukan. Jika Anda berani menolak tuduhan, bersiaplah untuk menderita lebih banyak lagi. Saya yakin saya sudah mengatakannya sebelumnya. Cobra menggigil hebat. Zeke dan Brand segera pergi. Keempat tuan itu saling bertukar pandang bingung. Apa yang terjadi di sana? Mengapa Brand berubah pihak begitu cepat? Apakah dia menemukan semacam bukti yang membuktikan bahwa Zeke tidak bersalah? Bahkan jika dia memang tidak bersalah, saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk menunjukkan kesetiaan yang begitu dramatis. Bab 895. Ingat, Zeke Williams juga dikenal sebagai Tuan Williams, Helen mengingatkan mereka. Banyak orang bangsawan yang ingin menjalin hubungan dengan Tuan Williams, jadi masuk akal baginya untuk mengetahui beberapa dari mereka. Aku yakin dia punya seseorang untuk menyelamatkannya. Semua orang menarik napas tajam. Ya, kedengarannya masuk akal. Kita seharusnya tidak mencoba. Bagaimana dengan uangnya? Dia meminta 100 miliar sekarang. Ini mungkin akhir dari keluargaku. Itu semua salahnya. Jangan khawatir. Aku yakin kita bisa melewati rintangan ini dengan bersatu. Dia daging mati begitu Drake tiba. Cobra, yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara. Kirim saya ke Transmedia dulu. Mengapa? Helen bertanya, mengabaikan fakta bahwa Cobra telah dipaksa berlutut di depan pintu Transmedia hanya beberapa jam sebelumnya. Aku ingin menghantuinya seperti hantu. Cobra menggeram, wajahnya merah padam. Dia terlalu malu untuk mengatakan yang sebenarnya. Bagus, kata Helen sambil mengacungkan jempol. Sementara itu, di Transmedia, Lacey duduk di mejanya, tampak benar-benar kalah. Dia tidak punya energi untuk membersihkan kekacauan di depannya lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah memutar otak dan mencoba menemukan cara untuk menyelamatkan Zeke. Tiba-tiba, Zeke dan Brand masuk ke kantor. Terkejut, Lacey bergegas ke Zeke dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Maaf, Miss Hinton. Kami menangkap suami Anda tanpa penyelidikan yang benar, kata Brand buru-buru. Tuan Williams tidak bersalah, dan kami dengan tulus meminta maaf atas masalah yang kami sebabkan bagi Anda berdua. Lacey menghela napas lega saat air mata bahagia mengalir dari matanya. Aku sangat takut, Zeke. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana aku akan hidup tanpamu. Aku baik-baik saja, Lacey. Tidak perlu khawatir, bujuk Zeke, menyeka air matanya dengan jari-jarinya. Ayo bereskan kantor dulu. Lacey mengangguk. Oke. Brand melihat kekacauan di kantor dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Miss Hinton, apakah ada yang mengotori kantor? Lacey mengangguk lagi. Serahkan pada kami. Aku berjanji omong kosong semacam ini tidak akan terjadi lagi. Kata Brand dengan percaya diri. Cukup hubungi kami setiap kali seseorang mengganggu properti Anda. Brand mengeluarkan salinan kartu namanya dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lacey dengan kedua tangannya. Lacey senang dengan sikapnya. Tidak perlu takut ketika direktur kantor polisi ada di pihak kita. Brand keluar dari kantor hanya setelah meminta persetujuan dari Zeke. Dia berlari ke Cobra, yang telah berlutut di pintu dengan ekspresi sedih, saat dia melangkah keluar dari gedung. Aku akan melepaskanmu kali ini, Zeke Williams. Begitu Drake tiba besok, aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu dengan tangan kosong. Dia menggeram. Malam itu, 4 keluarga paling terkemuka berhasil mengumpulkan 100 miliar untuk Zeke tepat sebelum tenggat waktunya.
Setelah kehilangan total 150 miliar, keuangan mereka mendapat pukulan besar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka pada dasarnya telah disedot kering. Publik sekali lagi dikejutkan oleh rangkaian peristiwa yang luar biasa ini. Zeke tidak hanya menyingkirkan setengah dari anggota keluarga mereka, tetapi mereka juga bahkan harus membayarnya 150 miliar tanpa pamrih. 4 keluarga paling menonjol. Lebih seperti 4 pecundang paling menyedihkan. Belum pernah mereka dikalahkan secara menyeluruh sebelumnya. Drake akan datang besok. Mungkin dia bisa membalikkan segalanya. Semua orang menantikan pertarungan itu. Keesokan paginya, jalan-jalan di luar Transmedia dipadati oleh orang-orang yang penasaran ingin melihat sekilas Drake ketika dia tiba malam itu. Namun, suara gemuruh mengguncang tanah sekitar pukul 10 pagi, yang jauh lebih cepat dari waktu Drake seharusnya tiba. Sebuah helikopter muncul dari awan, dan melayang tepat di atas kerumunan orang yang berdiri di luar. Bab 896. Semua orang mengenalinya sebagai helikopter pribadi Drake, dan mereka mulai bersemangat. Drake akhirnya di sini. Cobra, yang telah berlutut di depan pintu Transmedia selama 24 jam terakhir, akan pingsan karena kelelahan. Kedatangan Drake memberinya kekuatan untuk terus maju. Haha. Saatnya saya untuk bersinar. Di dalam kantor, Zeke berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu. Aku akan keluar untuk melihat-lihat. Tetap di sini, katanya pada Lacey. Hati-hati, Zeke. Kudengar Drake adalah pria yang sangat kuat. Teriak Lacey mengejarnya. Zeke mengangguk. Jangan khawatir. Lacey menghela napas. Mengapa keluarga Moore begitu kejam? Yang Zeke lakukan hanyalah menggagalkan pernikahanmu, dan kau sudah meminta Drake untuk mengejarnya. Dia tidak tahu Zeke sendirian membunuh setengah dari anggota 4 keluarga paling terkemuka. Sementara itu, di luar gedung, orang banyak memandang dengan penuh harap. Mereka tidak bisa melihat wajah Drake, tapi siluetnya terlihat kuat dan kokoh. Cobra melambaikan tangannya ke helikopter dan berteriak, Drake, tolong aku. Zeke benar-benar bajingan yang tidak masuk akal. Tiba-tiba, Drake mengeluarkan busurnya dan mengarahkannya ke bawah. Semua orang menahan napas saat mereka bersiap untuk melihat panah menembus tubuh Zeke. Namun, kenyataannya ternyata sangat berbeda. Tembakan panah Drake mengenai titik di antara alis Cobra dan langsung menembus kepalanya. Darah dan cairan mengerikan lainnya tumpah dari luka dan ke jalan-jalan. Dengan mata terbelalak dan mulut ternganga, Cobra jatuh ke tanah seperti batu. Sampah yang tidak berguna. Yang kamu lakukan hanyalah membuat lebih banyak masalah untukku. Drake meludah. Apakah Drake baru saja membunuh salah satu anak buahnya sendiri? Kerumunan terdiam karena terkejut. Meskipun angin kencang dari baling-baling helikopter dan jarak antara dia dan Cobra, Drake masih berhasil menembakkan panah ke bagian tengah dahi Cobra. Keterampilan memanahnya memang mengagumkan. Setelah itu, Drake mengeluarkan panah lain dan mengarahkannya ke Zeke. Kerumunan menarik napas kolektif dan mundur dari Zeke. Zeke, bagaimanapun, tampak tidak terpengaruh. Dia mengangkat kepalanya untuk melakukan kontak mata langsung dengan Drake. Tatapannya tampak provokatif. Aku sangat membenci ekspresi wajahmu itu, kata Drake. Kenapa kita tidak mulai dengan mencongkel matamu? Suara mendesing. Panah melesat di udara dan langsung menuju mata Zeke. Zeke menyimpan tangannya di belakang punggungnya dan menatap panah yang masuk dengan tenang. Kerumunan menghela nafas putus asa. Dia memintanya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya datang sebagai kejutan besar. Anak panah itu berhenti hanya beberapa inci di depan wajah Zeke. Mata semua orang melebar ketika mereka melihat Zeke menjepit panah di antara jari-jarinya. Dia bergerak begitu cepat. Dengan gerakan tunggal itu, pemenang duel ini diputuskan. Zeke memimpin untuk saat ini. Lagi pula, menghentikan panah dengan tangan kosong adalah 1 juta kali lebih sulit daripada menembaknya. Semua orang tahu Zeke kuat, tetapi tidak ada yang melihat itu datang. Dia menyatakan perang terhadap Drake, dari semua orang. Drake menyeringai. Tidak buruk. Kamu tampak seperti lawan yang layak. Mengapa kita tidak memiliki lebih banyak duel seperti ini? Mungkin aku akan melepaskanmu hidup-hidup. Zeke melemparkan anak panah itu ke tanah dengan begitu kuat sehingga ujungnya membenamkan diri ke dalam beton. Permintaan maaf. Saya tidak melihat Anda sebagai lawan yang layak. Bab 897. Menarik, cibir Drake.
Kamu akan segera datang kepadaku. Setelah mengatakan itu, helikopter perlahan mundur dari tempat kejadian. Zeke hanya melirik helikopter dan meludah, bajingan sombong. Dia kemudian berbalik dan menghilang ke dalam gedung. Lacey berdiri di lobi utama, tampak pucat dan gemetar. Dia hampir tertusuk panah. Saat dia melihat Zeke, dia bergegas ke arahnya dan membenamkan giginya ke lengannya. Aduh! Kenapa kamu menggigitku? Zeke mendesis. Kau bodoh. Lacey menangis, air mata mengalir dari matanya. Mengapa kamu melakukan itu? Bagaimana aku akan hidup jika sesuatu terjadi padamu? Kamu tidak bertanggung jawab untuk dirimu sendiri dan seluruh keluarga kita. Zeke menarik Lacey ke dalam pelukan erat dan tersenyum. Tenang, Lacey. Aku punya 9 nyawa, sama seperti kucing. Aku tidak akan bisa mati semudah itu. Sementara itu, Drake pindah ke kediaman Zilly untuk sementara waktu. Untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepadanya, tuan dari 4 keluarga paling terkemuka, serta anggota keluarga mereka, berkumpul di rumah Zilly untuk menyambutnya. Mereka menundukkan kepala dan membungkuk rendah di hadapannya seolah-olah mereka adalah budaknya. Mereka bahkan tidak berani duduk tanpa izinnya. Hanya ketika Drake memberi isyarat agar mereka duduk, mereka dengan hati-hati menurunkan diri ke kursi di sekitar meja. Sambil menyesap teh, Drake bertanya, apakah menurutmu Williams akan datang dan mencariku? Dia arogan dan egois. Sepertinya tidak ada yang peduli padanya, kata Helen. Saya sangat ragu dia akan repot-repot datang. Drake menghela napas putus asa. Dia kuat, tapi akan sangat memalukan jika aku harus memburunya secara pribadi. Pasti ada sesuatu yang bisa menjadi umpannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, teleponnya berdering. Itu adalah telepon dari informannya di Ateville. Dia buru-buru menjawab panggilan itu dan mendekatkan ponselnya ke telinga. Tuan Drake, kami sudah selesai menyelidiki pembunuhan tim Asklepios, kata informan itu. Mereka telah dibunuh oleh tim pembunuh yang disebut Organisasi Pembunuh Necromancer. Organisasi Pembunuh Necromancer. Kedengarannya familiar, kata Drake. Necromancer adalah salah satu dari 3 kekuatan paling kuat di East End. Tidak jelas mengapa mereka ada di Ateville saat ini, lanjut informan itu. Aku mendengar desas-desus bahwa pemimpin Rosie White memiliki semacam hubungan dengan Zeke Williams. Mereka datang ke Ateville justru karena dia. Menarik, gumam Drake terkejut. Apakah Zeke Williams baru saja merayu pemimpin kultus putih? Dia merenungkannya selama beberapa saat ketika sebuah rencana mulai dirumuskan di benaknya. Sepertinya bahkan pahlawan yang paling kuat pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berada di dekat wanita cantik. Kemana Anda akan pergi, Tuan Drake? Helen bertanya ketika Drake berdiri dari tempat duduknya. Aku akan mengundang salah satu teman lamaku untuk minum teh, kata Drake. Dia akan menjadi umpan yang sempurna. Apakah ada yang bisa kami lakukan untuk membantumu? Helen menawarkan dengan antusias. Apa kamu kebetulan punya katana di koleksimu? Tanya Drake. Aku ingin melihatnya mengeluarkan isi perutnya sendiri. Itulah yang pantas dia dapatkan. Aku akan mengaturnya untukmu, kata Helen senang. Dia tahu bahwa Drake punya rencana untuk akhirnya menyingkirkan Zeke. Drake segera tiba di gudang terbengkalai di pinggiran kota, tempat para necromancer mendirikan kemah. Dia mengeluarkan pena dan secarik kertas dari sakunya. Dia kemudian menulis Zeke Williams telah mati, dalam huruf balok besar. Dia mengikat kertas itu ke panah dan mengirimnya terbang ke gudang melalui celah kecil di jendela. Sementara itu, Rosie White duduk di dalam gudang dengan mata terpejam, beristirahat sejenak. Namun, saat dia melihat kata-kata yang tertulis di kertas yang terbang melalui jendela, dia mulai panik. Bab 898. Zeke Williams sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang menembakkan panah ini? Dia memutuskan untuk keluar dan melihat-lihat. Necromancer lain menawarkan untuk ikut, tapi dia menyuruh mereka untuk tetap tinggal. Mungkin berbahaya di luar. Tetap di sini dan tunggu aku. Waspadalah. Ya Bu. Rosie merayap keluar dari gudang dan mengamati sekeliling dengan cermat. Ada sangat sedikit penutup di sekitar tempat itu, namun dia tidak bisa melihat siapapun yang bersembunyi di sekitar tempat itu. Namun, dia tidak akan menurunkan kewaspadaannya dengan mudah. Semakin tenang tampaknya, semakin berbahaya. Suara mendesing. Sesuatu memotong udara dengan desisan tajam. Sebuah panah terbang entah dari mana dan langsung menuju dahinya.
Omong kosong. Jantung Rosie berdetak kencang saat dia menghindar. Namun, ada lebih banyak panah daripada yang terlihat. Anak panah itu terbelah menjadi 3 hanya beberapa inci dari tubuhnya. Dia telah berhasil menghindari panah paling atas dan mengambil panah yang mengarah ke jantungnya, tapi panah terakhir itu masuk ke perutnya sebelum dia bisa bereaksi. Puff. Darah menyembur dari mulut Rosie saat dia jatuh ke tanah seperti boneka kain. Dia bisa merasakan kelelahan di tulangnya saat dia pingsan, kepala berputar dan penglihatan memudar. Panah itu diracuni. Sementara itu, keempat tuan sedang berdebat sengit tentang teman lama yang mengundang Drake untuk minum teh. Saat mereka terus berdebat, Drake menyerbu masuk ke dalam rumah, membawa seorang wanita yang tidak sadarkan diri di pelukannya. Keempat tuan tidak mengenali wanita itu. Siapakah ini, Tuan Drake? Helen bertanya. Suruh Zeke Williams datang. Nyonyanya ada di tanganku, kata Drake. Empat master bersukacita atas komentar ini. Dia nyonyanya. Mereka tahu Zeke adalah seseorang yang menganggap serius hubungan, jadi tidak mungkin dia akan meninggalkan majikannya jika dia mendengar tentang apa yang terjadi. Dia akan langsung jatuh ke dalam perangkap kita. Aku akan menghubunginya sekarang, kata Damian dengan gembira. Sementara itu, di Transmedia, Zeke tiba-tiba menerima telepon dari Hadley Murphy. Zeke, pemimpin kita diculik oleh orang asing, kata Hadley dengan cemas. Apa? Zeke langsung tegang. Apakah Drake di balik ini? Ceritakan semua yang kamu tahu. Setelah mendengar tentang panah misterius, Zeke dapat memastikan bahwa itu adalah perbuatan Drake. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Aku akan menghajar orang itu sampai jadi bubur. Zeke Williams, sebaiknya kau selamatkan pemimpin kita. Hadley menggeram. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan membunuhmu dan tidur dengan istrimu. Jangan khawatir. Aku akan menyelamatkannya, kata Zeke berusaha menghibur Hadley. Dia masuk ke mobilnya setelah menutup telepon, meskipun dia ragu-ragu sejenak. Di mana Drake? Tiba-tiba, mobil Damian Count muncul di hadapannya. Dia turun dari mobilnya dan berjalan ke depan mobil Zeke. Williams, Drake ingin bertemu denganmu. Jika kau menolak undangannya, nyonyamu akan mati malam ini. Di mana dia? Tanya Zeke. Di rumah Zelly, jawab Damian. Baiklah. Zeke menginjak gas dan langsung menuju Damian. Tidak dapat menghindar tepat waktu, Damian akhirnya terlempar ke kap mobil. Kamu gila. Damian memekik. Mengabaikannya sepenuhnya, Zeke menambah kecepatan dan meluncur. Kecepatannya naik hingga 150 mil per jam pada satu titik waktu. Bab 899. Damian berteriak sekuat tenaga sepanjang waktu, bahkan mengompol pada satu titik waktu. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi setelah beberapa waktu dan terlempar dari kap mesin ke jalan. Zeke tidak repot-repot berhenti untuk memeriksa apakah dia masih hidup. Setelah tiba di rumah Zelly, Zeke menendang pintu depan hingga terbuka dan masuk ke dalam rumah. Drake duduk di dekat meja, menyeruput tehnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. 3 tuan lainnya berdiri di sampingnya, tampak seolah-olah mereka adalah pelayannya. Rosie diikat ke kursi, tampak pucat dan lemas. Matanya tidak fokus, dan ada garis gelap di antara alisnya. Dia telah diracuni. Mata Rosie terbelalak saat melihat Zeke masuk ke dalam rumah. Pergi. Pergi. Dia serak. Aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Zeke menghela nafas. Rosie, aku sudah memikirkan sejuta cara agar aku bisa bertemu denganmu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Jangan khawatir. Aku akan membuat mereka membayar untuk ini. Pergi saja. Rosie terengah-engah. Kau bukan tandingannya. Dia hanya cacing. Aku tidak takut padanya, jawab Zeke sambil tersenyum. Kasar sekali. Drake menamparkan meja dan berdiri dengan tiba-tiba. Beraninya dia memanggilku cacing. Zeke meliriknya. Pria macam apa yang mempertaruhkan nyawa wanita? Diam. Aku tidak perlu kamu menceramahiku. Drake menggeram. Aku akan memberimu pilihan sekarang. Helen. Bawakan aku katana. Helen melemparkan katana di tangannya ke lantai dekat kaki Zeke. Akhiri hidupmu sekarang, atau menderita nanti, kata Drake angkuh. Zeke menepuk dahinya. Ada sesuatu yang menggangguku beberapa hari ini.
Aku bertanya-tanya bagaimana kalian berempat harus bunuh diri setelah kita memberikan pemakaman yang layak bagi saudara-saudaraku yang gugur. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, mengeluarkan isi perut adalah ide yang cukup bagus. Terima kasih untuk katananya. Aku akan menyimpannya. Kamu gila. Helen menggeram. Tuan Drake, singkirkan saja dia. Tidak perlu membuang waktu lagi untuknya. Drake mencibir dengan dingin. Kamu benar-benar banyak bicara untuk seseorang yang akan segera mati. Baiklah kalau begitu. Kurasa kamu tidak akan mengambil jalan keluar yang mudah. Zeke melirik busur yang tersampir di belakang punggung Drake. Kudengar kau menyukai memanah, dan kau menyebut dirimu pemanah terbaik di rahasia. Aku akan membuktikan bahwa kau salah hari ini. Apa? Dia gila. Seperti orang gila. Drake mengeluarkan busur dan anak panah dari tabungnya dengan seringai dingin di wajahnya. Aku telah melihat ratusan pemanah dalam hidupku. Tak satu pun dari mereka yang bisa menandingiku. Aku yang terbaik. Kamu akan menghina setiap pemanah di rahasia jika kamu berani menghinaku. Zeke menyeringai. Siapa yang memberimu hak untuk menyatakan dirimu sebagai pemanah terbaik di rahasia? Drake melirik Helen Zeli. Beri dia busur dan beberapa anak panah. Helen mengambil busur dan tabung anak sebelum melemparkannya ke Zeke. Zeke, bagaimanapun, mengenakan sepasang sarung tangan putih dan mengeluarkan jarum dari antara jari-jarinya. Aku tidak butuh busur atau anak panah. Cukup jarum saja. Bajingan ini. Drake menjadi marah. Dia mempermainkanku. Aku harus menghukumnya karena ini. Rosie bisa merasakan harapan mengalir keluar dari dirinya. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia menantang Drake dengan jarum? Apakah dia memiliki keinginan kematian? Bab 900. Drake memasang panah di haluan dan mengarahkannya ke kepala Zeke. Zeke meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berdiri dengan mata tertutup. Kecepatan panah akan melebihi apa yang bisa dilihatnya dengan mata telanjang. Dia harus mengandalkan pendengarannya untuk melacak pergerakan panah. Semua orang mengejeknya. Apa dia baru saja menutup matanya? Dia pasti tidak akan selamat dari ini. Suara mendesing. Panah itu ditembakkan dan meluncur ke arah Zeke seperti sambaran petir. Itu melesat melewati mata tiga tuan lainnya, seolah-olah telah bergabung ke dalam bayang-bayang. Pada saat yang sama, Zeke mulai bergerak. Dengan jentikan ringan dan tanpa suara dari tangannya, jarum di antara jari-jarinya berkilau selama sepersekian detik. Denting tajam mengikuti, dan panah itu terbelah dengan rapi menjadi dua bagian. Dua bagian panah jatuh ke tanah, Zeke tidak terluka. Apa? Semua orang menatapnya kaget. Dia menangkis panah menggunakan jarum bahkan tanpa melihatnya. Apakah dia dewa? Bahkan dewa tidak bisa begitu kuat. Rosie membeku sesaat sebelum seringai muncul di wajahnya. Pria yang saya minati selalu punya trik. Tangan Drake mulai gemetar ketakutan. Panahannya seharusnya tak tertandingi di seluruh rahasia, namun Zeke menangkisnya dengan jentikan sederhana di pergelangan tangannya. Dia terlalu kuat. Namun, mata Drake dipenuhi gairah sekali lagi setelah dia merasakan keputusasaan selama beberapa detik. Akhirnya, seseorang yang cukup kuat untuk menantangku. Dia tertawa terbahak-bahak. Tuan Williams. Anda cukup kuat, jadi Anda berhak menyaksikan kekuatan saya yang sebenarnya. Fakta bahwa dia beralih dari memanggil Zeke dengan nama belakangnya menjadi memanggilnya sebagai Tuan Williams tidak diperhatikan. Dia mencabut tiga anak panah dari tabungnya dan memasukkannya ke busurnya. Bersiaplah untuk mati, Tuan Williams. Zeke memejamkan matanya lagi, masih terlihat setenang biasanya. Tiga jarum lain muncul di antara jari-jarinya dengan jentikan ringan tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga anak panah lagi merobek udara dan langsung menuju Zeke. Zeke mengulurkan tangannya lagi, melemparkan jarum di tangannya ke arah panah. Jarum bertabrakan dengan panah di udara. Tiga dentingan keras terjadi, dan tiga anak panah jatuh ke tanah sekali lagi, pecah berkeping-keping. Mata Drake melebar. Dia jauh lebih kuat dari yang aku kira. Mengontrol satu jarum saja sudah cukup sulit, apalagi tiga. Lagi. Teriak Drake, mencabut 6 anak panah sekaligus. Sudah waktunya kita mengakhiri omong kosong ini, kata Zeke, membuat 7 jarum muncul di tangannya. Suara mendesing. Denting. 6 anak panah jatuh ke tanah berkeping-keping seperti 4 pendahulunya.
Jarum ekstra menancap di dada Drake, membuatnya terhuyung mundur dengan ekspresi sedih di wajahnya. Jarum itu telah menembus kulitnya, dan meskipun itu tidak sakit seperti yang dia kira, itu berarti dia telah kalah. Satu jarum saja sudah cukup untuk melawan panahnya. Dia telah kalah dari Zeke, dan tidak mungkin dia bisa membalikkan keadaan. Ah! Drake mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan keras. Bagaimana saya bisa kalah dari bajingan muda seperti dia? Bagaimana saya dikalahkan oleh satu jarum? Dia merasa seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh dewa yang dia sembah. Rosie tertawa. Dia menatap Zeke dengan penuh kasih dan kagum. Zeke Williams, aku tahu kau tidak akan mengecewakanku. Zeke berjalan ke arahnya dan melepaskan tali untuknya sebelum menarik botol kecil dari sakunya. Minum ini. Cairan di dalamnya adalah anggur alpa, sesuatu yang bisa membasmi sebagian besar racun dari tubuh seseorang. Rosie meneguknya dalam satu tegukan dan menjilat bibirnya dengan puas. Bagus.